Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 19 Mei 2021. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian boleh terus mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan yang memberikan semangat dan kebahagiaan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Pembacaan kita sampai pada kitab 2 Samuel pasal 9 dan sebentar kita akan merenungkan bersama-sama dan terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau merenungkan firman-Mu yang terus mengisi hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk dapat memahaminya serta prinsip kebenaran dapat kami terapkan dalam hidup kami, karena hanya itulah kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa permohonan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bacakan di dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 1-13. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanan. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan ayat yang ke-8, "Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Pada zaman perang, lazim bagi seorang raja yang berhasil merebut singgasana untuk menghabisi keturunan dari raja sebelumnya karena dianggap sebagai ancaman. Namun sikap Daud berlawanan dengan kelaziman pada masa itu. Artinya
Daud tidak melakukan seperti yang umumnya raja-raja pada waktu itu lakukan, menghabisi keturunan raja sebelum ia naik tahta. Daud justru malah mencari keturunan raja sebelumnya, yaitu Raja Saul, untuk dirangkul bahkan dijadikan saudara. Ya, kita mengingat bahwa Daud dan Yonatan seorang sahabat yang luar biasa, dan persahabatan mereka menjadi satu inspirasi bagi persahabatan di sepanjang abad sampai hari ini. Nah, ternyata janji Daud kepada Yonatan boleh dinyatakan ketika dia merangkul keluarga Saul, karena Saul dan Yonatan telah mati. Daud menunjukkan kasihnya yang besar. Saul menganggap Daud sebagai musuh, tetapi Daud melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang Saul lakukan terhadap dirinya. Daud melakukan karena ia mengingat hubungan dan perjanjiannya dengan Yonatan, yaitu dia mau menyatakan kasihnya kepada putra Yonatan atau cucu Saul yang bernama Mephiboset. Dari Siba, pelayan Saul, Daud mendapatkan informasi bahwa masih ada seorang cucu dari Saul atau anak Yonatan yang bernama Mephiboset. Dan rupanya selama ini Mephiboset bersembunyi demi keamanan. Ia merasa tidak layak di hadapan Daud. Meski ia berasal dari keluarga raja yang dahulu berkuasa, tetapi saat ini dia bukanlah siapa-siapa. Saking ia merasa hina, ia menganggap dirinya setara dengan anjing mati. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Mephiboset, dia menyetarakan dirinya seperti seekor anjing mati lagi. Itu satu hal yang bagi bangsa Israel sangat menajiskan. Namun kalau kita perhatikan bagaimana Daud menunjukkan kasihnya dengan membiarkan Mephiboset makan semeja dengan Raja Daud seperti seorang anak raja. Bapak Ibu Saudara-saudara, sungguh luar biasa kasih Daud kepada keluarga Saul. Terlepas dari ikatan janji kepada Yonatan, tetapi ini wujud dari kasih yang dinyatakan. Daud bukan sekedar menunjukkan kasih dalam perkataan, tetapi kasih yang diwujud nyatakan dengan mengundang Mephiboset datang ke istana, bahkan makan sehidangan dengan Raja Daud. Selain itu juga Daud berjanji bahwa Mephiboset akan menerima segala sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya, yaitu harta milik Saul. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Daud kepada Mephiboset, cucu Saul. Ini merupakan suatu anugerah bagi Mephiboset memiliki seorang raja yang bijaksana dan penuh kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat apa yang dilakukan Daud, sesungguhnya inilah gambaran dari Tuhan kita yang begitu mengasihi kepada siapapun, termasuk orang-orang yang dianggap hina, orang-orang yang berdosa. Tetapi Tuhan telah menolong kita untuk menjadikan kita berharga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi gambaran ketidaklayakan dari seorang Mephiboset juga melekat pada diri kita sebagai orang-orang yang berdosa. Walaupun demikian, Allah memilih untuk mengasihi kita. Maka setelah menyadari keberdosaan kita dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, barulah segala sesuatunya berubah. Kita tidak lagi najis karena dosa, melainkan menjadi kudus karena darah Kristus sebagai anak domba yang menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima. Dengan status demikian, maka seharusnya hidup kita menggambarkan kemuliaan hidup anak-anak Allah. Itulah respon yang tepat bagi setiap anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita sekalian yang tidak layak. Jadi Bapak Ibu Saudara, gambaran dari peristiwa pertemuan Mephiboset dan Daud ini
menjadi gambaran perjumpaan kita dengan Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita orang-orang berdosa. Terbukti dia datang menjadi manusia, dan hanya dengan cara menjadi manusia dia dapat menolong kita, menyatakan kasih sekaligus keadilannya terhadap hukum-hukum yang telah dilanggar oleh manusia, dan konsekuensi dari pelanggaran itu adalah hukuman. Namun kita yang tidak dihukum, Tuhan yang menjadi manusia, dialah yang menerima kutuk terhadap pelanggaran kita, sehingga dipakukannya di kayu salib. Darahnya mengalir di Kalvari menjadi tebusan bagi kita orang berdosa. Anugerah yang besar itu kita mau meresponnya hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Menggambarkan kemuliaan Allah, yaitu kita mau hidup sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Siapa yang merendahkan diri, kata firman Tuhan, dia akan ditinggikan. Sekali lagi, siapa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon ampun segala dosa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kesediaan untuk hidup taat sesuai dengan firman Tuhan, itu merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka ia akan ditinggikan. Rasul Paulus juga melakukan hal itu, sehingga ketika dia melayani Tuhan walaupun menderita, dia tahu bahwa penderitaan yang dialami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepadanya. Sehingga Rasul Paulus tetap yakin walaupun dia banyak sekali menderita, tetapi yang dia lakukan untuk Kristus. Dia bangga menderita demi Kristus, dan apa yang dilakukannya itu tidak menjadi sia-sia. Banyak orang bertobat, Injil diberitakan, bahkan orang-orang yang menerima surat-surat Paulus pun membukukannya, dan Bapak Gereja mengkanonkan menjadi satu kitab suci yang berharga bagi kehidupan kita sampai hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian untuk senantiasa hidup sesuai dengan rencana Allah sebagai wujud kita mau memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama mengucap syukur atas firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Mampukanlah kami untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki dalam firman Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan. Hidup dalam ketaatan. Karena hanya itulah kami dapat memuliakan Engkau di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada kami orang-orang yang hina, yang berdosa. Terima kasih. Engkau gantikan kami yang seharusnya menerima hukuman karena keberdosaan kami. Sehingga Engkau disalib, disiksa menjadi hukuman bagi kami orang-orang berdosa sehingga kami mendapatkan pembenaran. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.